Hai sahabat pecinta film India, semoga sahabat yang sedang mencari pekerjaan diberi pekerjaan yang sesuai sahabat harapkan. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Telugu Nenek Raju, Nenek Mantri. Film aksi trailer politik yang rilis tahun 2017 mempunyai durasi asli 2 jam 40 menit. Film yang disutradarai Teja dibintangi Rana Dagubati, Kajal Agarwal, Catherine Teresa, dan Navdev. Karena film ini blockbuster, mari kita bedah alur ceritanya. Jogindra dan Radha adalah cinta yang bersemi sedari kecil. Mereka saling melengkapi satu sama lain. Singkat cerita, setelah dewasa, Radha dan Jogindra pun menjadi pasangan suami istri. Pekerjaan Jogindra adalah sebagai peminjam usaha untuk warga desa dan memiliki kios obat-obatan pertanian. Sedangkan Radha sibuk mengurus semua kebutuhan Jogindra. Jogindra adalah orang yang tegas, tapi Radha adalah wanita yang lembut dan baik hati. Tibalah suatu hari Radha merasa mual dan dinyatakan hamil. Jogindra dan Radha pun merasa bahagia dengan kehamilan Radha. Jogindra membuat Radha seperti ratu dan Jogindra selalu memenuhi semua keinginan Radha. Singkat cerita, saat kandungan Radha sudah mulai membesar, Radha melakukan ritual di sebuah kolam suci. Saat Radha sedang berdoa, tiba-tiba istri kepala desa datang bersama dengan anak buahnya. Istri kepala desa tidak terima kalau Radha melakukan ritual di situ, karena Radha bukan istri kepala desa, dan dengan sengaja mendorong Radha, dan Radha pun terjatuh. Lalu Radha pun langsung dilarikan ke klinik terdekat dan dokter menyatakan kalau Jogindra harus memilih antara Radha atau bayinya. Dengan berat hati, Jogindra pun memilih menyelamatkan Radha dengan syarat kemungkinan Radha tidak akan memiliki keturunan. Singkat cerita, Jogindra mengunjungi kepala desa Sarpan dan istrinya. Jogindra meminta izin untuk mencalonkan diri. Dengan rasa takut dan hormat, Jogindra bersedia memberikan sejumlah uang untuk persetujuan. Lalu Jogindra menyuap seluruh penduduk desa dan menjadikan Jogindra sebagai kepala desa yang baru, mengalahkan kepala desa yang lama Sarpan. Setelah itu Jogindra dan Radha melakukan ritual lagi. Karena Radha sekarang adalah istri kepala desa, Radha boleh melakukan ritual sesuai yang Radha inginkan. Tiba-tiba Sarpan dan istrinya serta anak buahnya datang menembak Jogindra. Tapi peluru Sarpan meleset dan hanya melukai telinga Jogindra. Lalu Jogindra pun kabur. Radha memohon kepada Sarpan dan istrinya untuk tidak membunuh Jogindra. Tapi Sarpan dan istrinya bersikeras akan membunuh Jogindra karena Jogindra sudah mengalahkannya dan curang di pemilihan kepala desa. Lalu mereka pun pergi mencari Jogindra. Tiba-tiba Jogindra muncul dan memeluk Radha. Radha yang cemas dan khawatir berjanji pada Tuhan tidak akan ada yang bisa membunuh Jogindra. Jika memang semuanya itu harus terjadi, Radha bersedia mati untuk Jogindra. Di lain tempat, Menteri Bagian Caudapa sedang melakukan rapat dengan stafnya Muniapa dan polisi korup bernama Hema. Lalu Sarpan mengadukan keluhannya pada Caudapa tentang dirinya yang sudah dikalahkan oleh Jogindra. Pada saat itu Jogindra pun sedang berada di rumah Caudapa. Sarpan yang masih marah dengan Jogindra menghina Jogindra yang hanya orang biasa dan berjanji suatu saat Sarpan akan membunuh Jogindra dan menjadikan Radha seorang pengemis. Lalu Sarpan pun pulang. Tiba-tiba Jogindra mengambil pistol di meja Caudapa dan menembak Sarpan, dan Sarpan pun tewas. Karena Jogindra adalah orang yang berpotensi besar untuk pemilihan suara Caudapa, maka Caudapa membuat laporan palsu tentang kematian Sarpan kepada Hema bahwa kematian Sarpan adalah kecelakaan. Jogindra menembak Sarpan karena Sarpan menghina Radha. Jogindra tidak bisa menerima siapapun menghina Radha dan akan melakukan apapun untuk Radha. Di kantor polisi, Hema membuat laporan palsu tentang kematian Sarpan dan menyatakan bebas untuk Jogindra. Tapi Hema meminta sejumlah uang kepada Jogindra dengan alasan
Uang itu akan dijadikan mahar untuk pernikahan saudara perempuannya. Lalu Hema menantang Jogindra dan mengeluarkan sepucuk pistol. Apakah Jogindra berani menembak Hema? Dengan berani Jogindra pun mengambil pistol tersebut dan menembak telapak tangannya sendiri. Semua itu membuat Hema terkejut dan takut pada Jogindra. Lalu keesokan harinya Hema mendatangi Jogindra dan mengancam Jogindra untuk meminta uang tersebut jika Jogindra menginginkan laporan kebebasan pembunuhan Sarpan. Tapi Jogindra menolaknya. Tiba-tiba Caudapa menelpon Jogindra dan mengatakan laporan tersebut ada padanya. Jika Jogindra menginginkan laporan tersebut, maka Jogindra harus mendatangi Caudapa dengan membawa sejumlah uang, dan Jogindra pun terpaksa menyetujuinya. Uang itu dibutuhkan Caudapa untuk pencalonannya. Di rumah Rada bersedia menjual semua perhiasannya untuk mengumpulkan uang tersebut, tapi Jogindra menolaknya. Singkat cerita, Jogindra pun menemui Caudapa dengan ditemani pamannya Munepa dan membawa sejumlah uang yang diinginkan Caudapa. Jogindra marah dan membuang uang tersebut di hadapan muka Caudapa. Saat Munepa menenangkan Jogindra, Caudapa sudah tewas dan Jogindra lah yang sudah membunuhnya. Karena Jogindra merasa tersakiti dan selalu diperas oleh orang-orang berkuasa, Jogindra pun berjanji bahwa ia ingin menjadi Perdana Menteri dan menunjukkan pada dunia siapa Jogindra yang sebenarnya. Lalu Jogindra pun mengikuti pencalonan Menteri Bagian. Jogindra memukuli dan mengancam saudara Caudapa. Saudara Caudapa pun mendatangi rumah Caudapa dan mengadukan pada istri Caudapa kalau ia dipukuli dan diancam, lalu mengadukan tentang pembunuhan Caudapa. Di lain tempat, Jogindra dan timnya sedang berkampanye untuk pencalonan Jogindra. Tiba-tiba istri Caudapa beserta rombongannya datang membawa foto mendiang suaminya dan berpidato pada semua orang bahwa paman Jogindra lah yang sudah membunuh Caudapa, yaitu Munepa. Ternyata dua orang saudara Caudapa sudah disuap Jogindra untuk menyampaikan berita bohong dan berpura-pura dipukuli. Jogindra pun semakin dipuja dan pergi dengan bangga. Singkat cerita, Jogindra pun sudah menjadi Menteri Bagian. Jogindra punya tujuan setelah dia selesai menjabat sebagai Menteri Bagian, dia ingin mencalonkan diri sebagai Perdana Menteri. Karena ia sudah mendapatkan kedudukannya dengan suap, maka Jogindra dan tim pun menimbun uang sebanyak-banyaknya untuk persiapan pencalonannya sebagai Perdana Menteri. Jogindra memberikan semua kemewahan pada Rada. Jogindra merekrut anak buah kepercayaan untuk melindunginya bernama Siva. Jogindra juga menyuap semua menteri bagian untuk memuluskan jalannya menuju kursi Perdana Menteri. Jogindra sekarang sudah menjadi pria yang berambisi dan tegas. Berbeda dengan Rada, Rada bak seorang dewi yang senang membantu dan berbagi dengan semua orang. Rada sangat berhati mulia. Pada suatu hari, Jogindra sedang mengurus surat penduduk desa. Tiba-tiba Siva menembak seorang ibu-ibu penduduk desa. Dan ibu-ibu pun tewas dengan masih menggenggam pistol di tangannya. Ternyata ibu-ibu itu suruhan dua orang musuh Jogindra yang lari dengan mengendarai sepeda motor. Jogindra kini menjadi orang yang sangat berambisi. Singkat cerita, Jogindra, Rada, dan semua timnya sedang bersantai dengan bermain kriket. Tiba-tiba Siva melihat seseorang di balik rimbun hendak menembak Jogindra. Dengan cepat Siva memasangkan badannya untuk menghalangi peluru tersebut. Dan Siva pun tertembak. Suasana menjadi ribut. Jogindra dan timnya mengejar penembak tersebut dan Rada pun bergegas pulang. Siva sangat berhutang budi pada Jogindra. Karena itu dia rela mengabdikan hidupnya pada Jogindra dan Siva diangkat sebagai kepercayaan Jogindra. Jogindra dan timnya mengejar penembak tersebut dan memukulinya, lalu menembaknya dan mereka pun tewas. Di lain tempat, Muniapa, sekutu Caudapa, merasa marah karena selalu gagal membunuh Jogindra.
Ternyata orang-orang yang mencoba membunuh Jogindra adalah suruhan Muniapa. Sudah 3 tahun semenjak Jogindra menjadi menteri bagian, Muniapa mencoba membunuh Jogindra, tapi selalu gagal. Jogindra menonton berita percobaan pembunuhannya yang ditayangkan di televisi. Tiba-tiba Rada mengambil remote televisi yang dipegang oleh Jogindra dan mengatakan kalau Jogindra sekarang sudah berubah. Tiba-tiba ada berita seorang pemuda yang hendak bunuh diri karena tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang ia inginkan. Semua orang sudah berkerumun membujuk pemuda tersebut untuk turun, termasuk ibu dan kerabatnya. Jogindra dan rombongan mendatangi pemuda tersebut dan bersandiwara agar pemuda tersebut turun. Lalu Jogindra pun berjanji untuk memberikan apapun pekerjaan yang pemuda tersebut inginkan. Ternyata Jogindra melakukan semuanya untuk menarik simpati dari semua kerumunan orang agar memperoleh suara untuk pencalonannya sebagai Perdana Menteri. Di lain tempat, Jogindra pun mulai melobi musuh-musuh politiknya, yaitu Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri, untuk memuluskan pencalonannya sebagai Perdana Menteri. Singkat cerita, banyak mahasiswa berdemo untuk kesejahteraan pada Perdana Menteri, dan Perdana Menteri pun datang. Perdana Menteri mencoba menenangkan pendemo dengan mengajak minum salah satu pendemo. Tiba-tiba Jogindra berteriak bahwa ada racun di minuman tersebut dan minuman tersebut pun diminumkan kepada seekor anjing dan anjingnya pun tewas. Jogindra sudah menyuap polisi untuk mengaku kalau ia yang menaruh racun tersebut atas perintah Menteri Dalam Negeri Tirupati. Lalu dengan cepat kepolisian pun mendatangi Tirupati untuk menangkapnya. Ternyata Jogindra ingin mengadu domba antara Perdana Menteri dan Tirupati. Lalu Jogindra menemui Perdana Menteri yang merasa berterima kasih karena sudah diselamatkan oleh Jogindra. Lalu Jogindra pun diangkat sebagai pengganti Menteri Dalam Negeri. Jogindra dan Rada merayakan pengangkatan Jogindra secara besar-besaran dan meriah. Di penjara, Menteri Dalam Negeri Tirupati sedang menjalankan masa hukumannya. Tirupati kedatangan reporter televisi swasta bernama Devika. Devika menanyakan tentang kasus Tirupati dan apa hubungannya dengan Jogindra. Lalu Tirupati pun menceritakan semuanya dan bersekongkol dengan Devika untuk mengungkap siapa itu Jogindra yang sesungguhnya. Di lain tempat, Jogindra dan timnya menemui polisi suap yang diutus Jogindra untuk menaruh racun di minuman Perdana Menteri saat berdemo. Karena polisi suap tersebut mungkin berbahaya, Jogindra pun menembak polisi tersebut dan polisi tersebut pun tewas. Devika mulai mencari informasi tentang Jogindra dari orang-orang yang sudah mengenal Jogindra dan menayangkannya secara langsung di televisi bahwa Jogindra adalah mafia politik. Jogindra dan timnya mengetahui tentang siaran tersebut dan berniat untuk memberi pelajaran pada Devika. Jogindra diantar Siva menemui Devika di kediamannya. Jogindra menawarkan suap pada Devika, tapi Devika dengan tegas menolaknya. Entah apa yang dibicarakan Jogindra dan Devika karena scene berganti ke Rada yang berdoa dan tiba-tiba api doanya mendadak padam. Lalu Jogindra pun keluar dari rumah Devika dan hendak pergi. Tiba-tiba Devika berlari menyusul Jogindra ke dalam mobil dan entah kenapa mobilnya pun bisa bergoyang. Siva hanya menunggu Jogindra di luar. Di penjara, Muniapa memberikan jaminan untuk Tirupati dan sekutunya untuk bebas. Sesampainya di rumah, Rada merasa ada yang berubah dari Jogindra. Jogindra pun mengakui perselingkuhannya dengan Devika hanya karena urusan politik semata. Karena hanya Rada yang dicintai Jogindra. Lalu Rada pun menyuruh Jogindra untuk mandi dan memperingatkan Jogindra kalau ambisi politik Jogindra bisa membawa bencana. Lalu Rada pun menangis. Siva yang melihat Rada menangis merasa iba.
Di lain tempat, Muniapa dan sekutunya sedang berencana untuk menghancurkan Jogindra. Saat Tirupati yakin dia punya Devika untuk menghancurkan Jogindra, siaran langsung Devika malah sekarang sudah beralih mendukung Jogindra. Lalu Muniapa dan sekutunya pun bingung dan mencoba cara lain untuk menghancurkan Jogindra. Siva mencoba berbicara pada Jogindra tentang tangisan Rada. Siva merasa iba pada Rada dan meminta Jogindra untuk tidak menyelingkuhi Rada. Tapi Jogindra beralasan kalau perselingkuhannya hanya untuk politik jalannya menuju Perdana Menteri. Karena Devika tidak bisa disuap oleh uang, maka Jogindra menyuap Devika dengan kepuasan. Devika mempunyai banyak bukti tentang kejahatan Jogindra. Lalu Jogindra pun mengusir Siva dan Siva pun pergi. Muniapa dan sekutunya pun menyusun rencana untuk menghancurkan Jogindra dan memanggil Siva untuk bersekongkol bersamanya. Karena Muniapa dan sekutunya tahu kalau Siva adalah orang yang paling dipercaya oleh Jogindra. Berita persekongkolan Siva dan Muniapa pun sampai ke tangan Jogindra dan Jogindra tidak mempercayai Siva lalu membunuh Siva dan Siva pun tewas. Rada mengajak Jogindra untuk menghadiri acara pernikahan adik Siva dan menanyakan keberadaan Siva, tapi Jogindra beralasan kalau ia sedang mengutus Siva keluar. Rada melihat bercak darah di baju Jogindra dan menutupinya dengan kapur karena Rada tidak ingin orang beranggapan buruk pada Jogindra, lalu mereka pun pergi. Rada dan Jogindra pun sampai di tempat pernikahan adik Siva, tapi adik Siva beralasan kalau ia hanya akan menikah dengan berkat dari Siva. Keluarga Siva terus menghubungi Siva, tapi tidak ada jawaban dari Siva dan ibu Siva meminta tolong pada Rada untuk kehadiran Siva. Lalu Rada meminta Jogindra untuk menghubungi Siva agar segera datang. Di lain tempat, anak buah Jogindra sudah membuang dan membakar mayat Siva di hutan. Tiba-tiba Jogindra mendapat pesan dari Muniapa dan sekutunya kalau Siva telah dijebak untuk memancing Jogindra agar membunuh Siva. Jogindra pun merasa menyesal dan bersalah karena telah membunuh Siva dan pergi meninggalkan pesta pernikahan adik Siva seorang diri. Sesampainya di perlintasan kereta api, mobil Jogindra tidak bisa bergerak karena dihalangi penutup lintasan kereta api dan dipepet dua mobil di sisi kanan dan kiri. Muniapa dan sekutu menelpon Jogindra dan yakin dengan cara ini Jogindra akan lenyap untuk selama-lamanya dan mengutus seseorang untuk merekam Jogindra yang akan segera ditabrak kereta api. Tapi dengan ajaib Jogindra bisa lolos dari kereta api tersebut dan memukul perekam utusan Muniapa dan mengatakan dengan tegas kalau Muniapa dan sekutunya tidak akan mungkin bisa melenyapkan Jogindra karena Jogindra adalah pendeta dan menteri yang bisa memilih kematiannya sendiri dan bisa menentukan kematian Muniapa dan semua sekutunya.